Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widya, bidan di RSUD Bontang. Pagi ini saya akan melakukan peragaan asuhan persalinan normal. Yang perlu kita persiapkan pertama adalah partuset. Ya, di dalam partuset ini kita bisa lihat ada 2 sarung tangan, ada duk, ada kom, ada gunting tali pusat, ada klem, ada penjepit tali pusat, ada gunting episiotomi. Kemudian jangan lupa kasa steril, pengisap deli, ada kom berisi 3 buah kapas DTT. Kemudian ada spet 2 buah, obat-obatan oksitosin dan metergin. Kemudian untuk kita persiapkan lagi adalah jam tangan, jangan lupa Doppler. Kita persiapkan lain untuk troli bagian atas, yaitu perlengkapan TTV seperti tensi, stetoskop, kemudian termometer. Ya, itu ada kom, dan Nirbekan 2 buah. Kemudian ini perlengkapan ibu. Ya, ada baju, ada sarung, ada handuk, underpad, topi bayi. Ya, topi bayinya kita taruh sekalian di atas tempat penerimaan bayi. Ya, kemudian APD kita ada face shield, topi, kacamata Google, masker, kemudian celemek, dan sepatu boot. Ya, underpad kita sisihkan sekalian. Ini ada lampu sorot, ada tabung oksigen, ada tiang infus, ada safety box, ada ember, ada baskom berisi air klorin untuk rendam alat dan rendam sarung tangan. Ya, kita langsung pakai celemek sekalian. Ya, tempat sampah juga jangan lupa, tempat sampah non medis dan medis. Nah, sekarang pasien datang, kita sambut dengan ramah dan tanyakan keluhannya. Ya, mengenali keluhan ibu dan memeriksa tanda gejala kala 2. Yang pertama, tekanan pada anus dan vagina, keinginan kuat untuk meneran, perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Kemudian kita persiapkan peralatan-peralatan untuk melakukan pertolongan persalinan dan bayi baru lahir. Ya, saya sudah memakai celemek di sini. Kemudian kita cuci tangan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk melepas semua perhiasan sebelum melakukan cuci tangan. Lalu kita keringkan menggunakan handuk atau kita biarkan kering dengan sendirinya. Kemudian kita melakukan sarung tangan. Seharusnya memakai sarung tangan pada tangan yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan dalam saja. Ya, masukkan oksitosin ke dalam spit 3 cc. Ini seharusnya menggunakan one hand teknik. Ya, kita masukkan ke dalam partuset. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang telah dibasahi air DTT. Kemudian kita melakukan VT, periksa dalam, kita cek apakah sabut ketuban pecah atau belum. Setelah kita lakukan VT, kita dekontaminasi sarung tangan dan kita dekontaminasi alat. Periksa DJJ dengan menggunakan Doppler setelah kontraksi atau saat relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal. Kemudian mendokumentasikan semuanya pada partograf. Beritahukan bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik dan bantu ibu dalam menentukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin. Jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu untuk meneran secara benar. Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran. Anjurkan ibu untuk berjalan berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika belum merasa adanya dorongan untuk meneran dalam 60 menit. Meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka 5-6 cm di depan vulva. Kemudian meletakkan underpad di bawah bokong ibu.
Buka tutup auto set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Persiapan menggunakan sarung tangan dititip pada kedua tangan. Setelah tambah kepala bayi dengan diameter 5 sampai 6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lehernya kepala. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Tunggu bayi melakukan putar paksi luar secara spontan. Kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara pipiretal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan arah ke atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian melakukan sangga susur. Masukkan telunjuk di antara kaki dan pegang kedua mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya. Lakukan penilaian bayi baru lahir. Setelah dilakukan penilaian, letakkan bayi di atas perut ibu. Keringkan tubuh bayi. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali bagian tangan, tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering. Biarkan bayi di atas perut ibu. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar plasenta cepat lahir. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit IM di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Jangan lupa dilakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi, mendorong isi tali pusat ke arah ibu, dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Pemasangan klem kedua kita ulangin karena lupa untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu. Ya, kita dorong isi tali pusat ke arah ibu, lalu pasang klem kedua 2 cm dari klem pertama. Kemudian potong tali pusat. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk melakukan IMD. Selimuti bayi dengan ibu dan pakaikan topi bayi. Setelah itu lakukan manajemen aktif karet 3. Tekan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simpistis untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atau dorsokranial secara hati-hati. Jika plasenta tidak lahir setelah 15-30 detik, hentikan PTT dan hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur seperti tadi. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami, atau anggota keluarga untuk melakukan simulasi puting. Saat plasenta muncul di introitus vaginal, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga setelah perut ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Segera setelah plasenta dan setelah perut ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Periksa kedua sisi plasenta, pastikan tidak ada setelah ketuban atau kotiledon yang tertinggal. Periksa perineum dan vagina. Apabila ada laserasi, langsung dilakukan penjahitan. Kemudian periksa kontraksi uterus, pastikan kontraksi uterus baik. Biarkan bayi melakukan IMD kontak dengan ibu selama 1 jam.
Setelah 1 jam IMD, berikan Vitka dan salep mata antibiotik, lakukan antropometri. Setelah 1 jam pemberian Vitka, lakukan imunisasi hepatitis B. Lakukan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam. Anjurkan ibu dan keluarga untuk melakukan massage uterus dan melihat kontraksi. Estimasi dan evaluasi jumlah kehilangan darah. Memeriksa nadi ibu dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam. Pantau tanda-tanda bahaya pada bayi setiap 15 menit. Pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik 40-60 kali per menit serta suhu tubuh normal. Setelah selesai semua, tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Kemudian, kita bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu untuk memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan balikkan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan dengan sabun antibiotik dan air mengalir. Lengkapi partograf. Demikian tata cara asuhan persalinan normal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.